Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wagi Artono. Di sini saya dengan NPM 2235101 akan mempresentasikan tentang Neural Machine Translation atau NMT yang merupakan teknologi penerjemah berbasis kecerdasan buatan yang semakin banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. Pertama, apa itu Neural Machine Translation? Neural Machine Translation adalah teknologi penerjemah otomatis dengan jaringan saraf tiruan yang mampu menerjemahkan bahasa dengan memahami konteks secara lebih baik dan menyeluruh. Perbedaan dari metode ini dengan metode yang lama itu adalah perbedaannya itu seperti pada metode statistical machine translation yang menerjemahkan bahasa berdasarkan pola statik, sedangkan NMT ini itu dia lebih canggih karena memahami kalimat secara menyeluruh. Contoh penerapan NMT ini tuh di pada Google Translate, subtitle otomatis dan asisten virtual, serta masih banyak lain-lainnya ya. Lalu sejarah pada perkembangan machine translation ini juga dimulai pada tahun 2014 yang diperkenalkan oleh Ayla Sukhever, Oriol Vinales, dan Hyol V. Lee dari Google dengan pendekatan sequence to sequence yang berbasis recurrent neural network. Namun, pada saat perkembangannya juga muncul teknologi yang baru yang semakin canggih, seperti pada tahun 2015 diperkenalkan mekanisme baru attention yang membantu model fokus pada bagian penting dari dalam sumber teks. Lalu pada tahun 2017 ada Transformers menjadi titik balik besar dengan pendekatan self attention yang menggantikan RNN dan membuat penerjemahan lebih cepat dan akurat. Lalu pada tahun 2021 sampai dengan sekarang yang merupakan era generatif AI dengan model seperti GPT-4 yang meningkatkan penerjemahan menjadi lebih fleksibel. Lalu pada arsitektur Neural Machine Translation itu terdiri dari 4 hal yang bekerja dengan struktur seperti encoder, decoder, mekanisme attention, dan transformer. Untuk encoder, dia menjadi sumber mengubah teks sumber menjadi representasi vektor. Lalu di bagian decoder, dia menggunakan representasi yang dibuat sebelumnya untuk menghasilkan teks dalam bahasa target. Lalu dengan mekanisme attention untuk membantu model fokus pada bagian penting dalam teks. Dan di bagian transformers itu untuk menggantikan pendekatan RNN dan membuat penerjemahan menjadi lebih efisien. Lalu ada juga cara kerja dari Neural Machine Translation yang terbagi dari beberapa tahap, yaitu pre-processing, encoding, decoding, dan post-processing. Pada pre-processing ini, dia melakukan tokenisasi dan vektorisasi pada teks sumber. Kemudian, dia memasuki proses encoding yang melakukan konversi teks ke dalam bahasa representasi teks, vektor. Dan kemudian di decoding dia menghasilkan teks target berdasarkan vektor dari encoder sebelumnya. Dan terakhir dia akan melakukan post processing untuk mengkonversi hasil ke bentuk teks yang lebih alami. Kemudian ada juga perbandingan dari NMT dengan statistical machine translation. Untuk statistical machine translation itu menerjemahkan berdasarkan analisa probabilistik pasangan kata dalam korps bilagunal. Hal itu mengakibatkan kurang akuratnya dalam menangkap konteks karena hanya berdasarkan pola statistik doang. Sedangkan untuk Neural Machine Translation ini, dia menggunakan jaringan saraf tiruan yang memahami teks secara menyeluruh dan mampu menghasilkan penerjemahan yang lebih akurat dalam dan alami dengan mekanisme attention. Dan juga untuk penerapan Neural Machine Translation dalam kehidupan sehari-hari ini dapat digunakan dalam berbagai layanan seperti Google Translate yang beralih dari SNT ke NNT untuk menangkap
nuansa bahasa yang lebih baik. Lalu di bagian pada penerapan asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexia itu untuk meningkatkan komunikasi lintas bahasa dengan NLP. Dan untuk seperti penggunaan pada subtitle otomatis ataupun chatbot AI yang dapat membantu penerjemahan dalam berbagai bahasa, dalam berbagai industri. Lalu tantangan dan masa depan yang akan dihadapi New Centralization itu adalah pada tantangan itu penerjemahan untuk bahasa yang terbatas dikarenakan seperti bahasa itu tingkat kelangkaan penggunaan bahasa itu. Jadi untuk informasi data dari bahasa itu cukup susah ditemukan atau terbatas. Lalu kesulitan untuk memahami idem dan konteks kompleks dari bahasa yang ingin ditranslatekan, dan juga bias dalam model yang dapat menyebabkan penerjemahan kurang akurat secara budaya atau gender. Baru kemudian juga ada tantangan kebutuhan dan sumber daya yang tinggi yang membuat NMT ini sulit digunakan di perangkat dengan sumber daya yang terbatas. Namun, jika di masa depan NMT dapat diprediksi akan semakin canggih dengan interaksi dengan AI yang multimodel seperti AI teks, gambar, dan suara, berbagai jenis AI lainnya, serta peningkatan kontrol atas gaya dan formalitas bahasanya, serta model yang lebih ringan dan efisien dengan konsumsi daya yang lebih rendah. Demikian penjelasan dari saya tentang neural machine. Saya berharap teknologi ini terus berkembang menjadi dan memberikan manfaat yang besar dalam komunitas global. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf dan terima kasih. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.